Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita hari ini insya Allah akan belajar informatika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, semoga pembelajaran hari ini menjadikan bermanfaat dan kalian bertambah ilmu di mapel informatika. Baik, kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, 8D hari ini yang tidak masuk siapa saja? Rosid. Kenapa Rosid? Sakit. Terus? Sudah tidak ada. Tadi ada Afan, Ahza, dan Gaisan, izin OSIS tadi ya. Baik, hari ini kita akan belajar informatika dan kita agak semi-semi dulu ya, karena kita akan mengkombinasikan dua media. Jadi hari ini informatika kita akan belajar tentang analisis data. Ya, apakah sudah ada yang membawa laptop semuanya? Sudah ya? Laptopnya masing-masing ya? Per kelompok boleh. Santai ya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang analisis data. Ini berkaitan dengan hitung-hitungan ya. Adakah yang tahu aplikasi apa yang digunakan untuk menganalisis data? Excel, satu, terus? Kalkulator, ya boleh, itu hardware ya boleh. Apalagi yang online, Google. Ya punyanya Google, apa namanya? Excel tapi punya Google. Microsoft bukan Google. Apa? Google tapi Excel tapi punya Google. Hah? Itu Microsoft bukan Google. Yang online? Ya, Google Drive, bukan. Yang warnanya hijau, ada yang tahu? Yang Amal Yaumi. Apa namanya? Oh, bukan PDF. Google Spreadsheet. Itu sama dua itu ya. Jadi biasanya untuk mengolah data yang menganalisis data yang paling gampang menggunakan dua itu, online Google Spreadsheet, offline pakai Microsoft Excel ya. Jadi nanti kita akan belajar ini. Nah, untuk memastikan kalian bisa Excel, saya ingin tanya nanti bagaimana cara kalian membaca sebuah tabel di Excel. Adakah yang bisa gitu ya? Coba saya tes dulu. Adakah yang bisa membaca ini kalau membaca di Excel tabel dan baris dan kolom keberapa? 4C, balik. C4 dari atas ya. Kalau saya letakkan di sini, berarti berapa? Yusuf paham? Kalau yang di sini? D6. Oke ya. Nah, kita akan belajar di sini karena ini untuk kelas 7, maka kelas 8 agak naik sedikit. Kita akan menggunakan analisis data yang berfokus pada dua hal. Ya, nanti kita akan praktek langsung. Yang pertama penjumlahan. Ada yang tahu rumusnya Excel jumlah apa? Sum. Pernah dengar sum atau sum? Pernah dengar? Nanti kalau tidak tahu boleh nanti dicoba di Excel. Satunya lagi adalah menghitung berapa orangnya, berapa datanya. Kita harus orang ini aja. Berapa jumlah datanya? Kalau ini kan jumlah skornya, misalnya ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, kalau dikasih sum, ya sama dengan sum, berarti ini berapa kira-kira? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Hah? 10. Ya apa sih? Nah, sekarang kalau saya tanya berapa data orang yang mengisikan data ini? Dari mana 4?
Nah, 1, 2, 3, 4. Bingung enggak? Jadi kalau saya tanya jumlah datanya berarti ini di total. Nah, pakai rumus SAM. Tapi kalau saya tanya jumlah orangnya atau jumlah per datanya itu berapa? Berarti dihitung ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada rumusnya di Excel. Ada yang tahu rumusnya apa? Hah? Bukan. Ya, apa tadi? Count. Ada yang pernah tahu ini? Count. Belum tahu? Oke, nanti kita coba dan kita praktekkan di Microsoft Excel-nya masing-masing. Baik, saya ada permainan namanya kartu data. Jadi di sini ada beberapa kumpulan data. Silakan nanti setiap kelompok mengumpulkannya dulu ya. Pengelompokan dulu, pengumpulan data dulu. Di sini ada data nomor sepatu, data umur, data berat badan, dan data tinggi badan. Nanti kelompok 1, ini sudah dibentuk kelompok ya? Oke, kelompok 1 yang mana? Ya. Ini apa ini? 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nanti silakan saya kasih kartu ini ya, silakan dipilih bersama-sama ya, dicari sesuai dengan tugasnya. Kelompok 1 tugasnya mengumpulkan data umur. Ya, nanti silakan dicari di sini. Ya, kelompok 2 mengumpulkan data tinggi badan. Ya. Halo, tinggi badan. Kelompok 3 mengumpulkan data tentang berat badan dan kelompok 4 tentang nomor sepatu. Ukuran sepatu, ukuran sepatu ya. Silakan dicari, ini di sini ada 40 kartu, jadi harusnya 10-10 harusnya ya. Silakan nanti dicari. Kemudian kalau sudah ketemu, silakan dibuat Excel seperti ini ya. Dan dimasukkan datanya. Di sini ada data nama dan nama identitas sama datanya. Jadi misalnya siapa ini? Joko, terus Claudia misalnya ya. Hanum, nah ini datanya kasih nomor sepatunya misalnya 45, 60, 43 dan sebagainya. Silakan tulis di Excel, nanti dihitung ini jumlahnya berapa, datanya berapa, pakai rumus ini. Ya, silakan dicoba nanti. Sum dan count. Kalau sudah nemu jawabannya atau datanya, silakan nanti ditulis di sini. Cara nulisnya seperti ini ya. Kamu buat kolom seperti ini di kertas ini dan kasih judul kumpulan data nomor sepatu misalnya. Kumpulan data umur dan tinggi badan, berat badan digambar. Kemudian rumusnya seperti ini tadi tulis di sini. Ya, dicoba dulu di Excel. Kalau berhasil baru ditulis di sini. Ada yang bingung? Yakin? Hilmi? Vino? Iya, Yusuf. Oke, kalau tidak ada silakan perwakilan kelompok mengambil kertas ini, kertas untuk ditulis. 1, 2, 3, 4. Oke, dan taruh sini aja ya. Dan silakan untuk perwakilan kelompok boleh 2, boleh 1 untuk mencari data sesuai yang saya minta tadi. Tim 1 tadi apa? Umur. Tim 2? Tinggi badan, nomor berat badan, ukuran sepatu. Yuk, silakan dicari dan diambil sesuai dengan datanya. Ke atas boleh kan? Oh iya, sambil mencari, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian belajar untuk menganalisis data. Lebih tepatnya, kita akan belajar mengumpulkan data dan menghitungnya menggunakan rumus Excel. Ya, jadi nanti jangan lupa juga kita akan menerapkan
profil pelajar Pancasila, yaitu tentang gotong royong. Jadi minta tolong kerjasamanya, saling membantu dan saling mendukung satu sama lain. Ya, oke. Sudah semua, tim 1, tim 3, dan tim 4 sudah, tim 2 sudah. Silakan dituliskan di Excel-nya. Ada bagian menuliskan, bagian membacakan data, ada bagian yang menggambar di kertasnya, ya. Ada bagian yang mencari rumusnya, silakan. Sudah? Oke. Baik. Kita presentasi. Silakan dari tim siapa dulu yang mau presentasi? Tim 1. Oke. Oke, baik. Silakan presentasi tim 1 sambil menunjukkan hasil tulisannya, dijelaskan data apa, cara menghitungnya, dan rumusnya apa. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Kami mendiskusikan mengenai data analisis umur. Anton umurnya 24, Tintan umurnya 21, Suci umurnya 20, Penny umurnya 24, Selandia umurnya 25, Nasrul umurnya 30, Nata umurnya 29, Mono umurnya 19, Indri umurnya 24, dan Andi umurnya 27. Jumlah data 244. Rumusnya adalah sum sama dengan C3 per C12 tutup kurung sama dengan jumlah orang 10 sama dengan count buka kurung C3 per C12 tutup kurung. Oke. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak terima kasih untuk tim 1. Tepuk tangan tim 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas Excel kami. Yang pertama ada Dinda, tinggi badannya 165 cm. Yang kedua ada Indra, tinggi badannya 172 cm. Yang ketiga ada Elsa, tingginya 163 cm, dan yang keempat ada Erik, tingginya 173 cm. Yang kelima ada John, 163 cm. Yang ketujuh Doni 183 cm. Yang ke-8 Along 165 cm. Yang ke-9 Fatih 160 cm. 10 Fahri 183 cm. Jadi jumlah seluruh tinggi badan 10 anak tadi adalah 1688 dengan cara menggunakan rumus, ditulis bawahnya sama dengan sum buka kurung di blok dari Dinda sampai. Terima kasih sudah presentasi setiap kelompok. Halo. Berikutnya akan saya berikan tantangan secara individu, ya. Silakan dari 10 data tadi yang sudah ditulis, silakan dari ada 4 ya. Silakan ganti 4 nomor menjadi data sesuai dengan diri kalian. Misalnya kelompok 1 dari umur, maka pilih 1 sampai 10 nomor berapa yang umurnya diganti sesuai dengan umurnya Fafian, umurnya Yuda, umurnya Faik, umurnya Faras. Silakan diganti sekarang
dan lihat perbedaannya menjadi berapa totalnya. Yuk. Oke, sambil menunggu kelompok 4. Adakah yang bisa membantu saya merefleksi pembelajaran pada hari ini? Kira-kira ilmu apa yang kamu dapat pada pertemuan kali ini? Dari apa? Rumus-rumus menghitung jumlah data dan jumlah orang. Oke. Adakah yang baru pertama menggunakan rumus ini? Enggak ya? Yang count. Ada? Hisam. Danis, Ilmi, Fausta, Afian. Sudah baru tahu ini? Ya. Nanti akan lebih berkembang lagi count ini ya. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ryan? Atar? Ilmu apa yang kamu dapat hari ini? Rafa, apa? Bahwa semuanya itu bisa dihitung ya. Dan kalau rumusnya tidak sesuai, hasilnya pasti akan berbeda. Makanya rumus Excel atau rumus yang digunakan untuk menganalisis data itu akan memudahkan kalian menghitung apapun yang kamu butuhkan. Hanya saja rumusnya harus tepat. Tadi seperti kelompok 2 tidak ada rumusnya meskipun jawabannya betul, namun ketika dibaca agak susah nanti ya. Tadi konta juga salah, ada satuannya. Kemudian tadi kelompok 3 kurang lengkap rumusnya, meskipun di laptop betul tapi di tulisannya salah. Itu juga akan mempengaruhi hasil perhitungannya. Ya. Halo? Bisa? Sudah? Oke. Baik, minggu depan kita akan belajar lebih tinggi lagi, ya. Kita akan menggunakan rumus rumus jika itu? If. Nah, rumus apa? Nah, ini akan membuat rumus sebuah kondisi. Misalnya ini, jika nilai ini di bawah 80, maka di sini ada tulisannya tidak tuntas. Nah, nanti di sini tiba-tiba muncul tidak tuntas. Gitu. Jika nilai yang di sini lebih dari 50 misalnya, maka tulisannya di sini akan tuntas. Jadi if nanti hasilnya berupa huruf, bisa kata, bisa predikat A, B dan C, bisa. Ya, kita akan belajar if. Kemudian nanti digabungkan dengan dua rumus ini, ya. Jadi nanti ada sum if, ada juga nanti count if. Ada yang pernah dengar ini? Pernah ya? Ada yang sudah pernah mencoba? Pernah? Sum if sudah pernah. Yang count if? Belum. Count if nanti akan lebih seru lagi, lebih lebih panjang lagi penalarannya. Karena biasanya digunakan untuk pemrograman. Ada yang tahu Scratch? Nah, itu pakai ini biasanya, dua ini, if atau count if ini. Nanti akan lebih panjang lagi. Kita akan belajar bertahap supaya nanti kita bertahap juga pola pikirnya lebih tinggi lagi. Ada pertanyaan pada pertemuan kali ini? Tidak? Jangan lupa besok tetap membawa, pekan depan tetap membawa laptopnya, minimal satu kelompok 1. Baik, kita cukupkan bersama-sama pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap bahagia selama belajar di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.